sekali yang bisa di-create dalam jenis permainan ini. Terus kalau permainannya sendiri itu biasanya satu kali game itu berapa lama? Membutuhkan waktu berapa lama? Itu kita sebenarnya tergantung, tapi ada juga waktu yang biasanya kita rata-ratakan 20 kali 20 menit. Jadi 20 sekitar kali 40. Apa sih enaknya main paintball itu sendiri buat lo gitu? Sebagai seorang anak muda. Menurut gue sendiri ya, di sini enaknya kita melatih sportivitas. Halo pemirsa Muda Global TV, apa kabar lo semua hari ini? Baik-baik semua mudah-mudahan ya. Gue cuma mau bilang ke lo udah pas banget standby di channelnya Global TV. Bareng gue, Fauzi Badila dan... Gue Fabiola, selama 30 menit ke depan kita bakalan buka wawasan lo biar tambah pintar. Nah, di episode kita minggu ini bakalan seru abis. Abis. Ada Z-nya. Di segmen pertama nanti kita bakalan ngasih tahu lo semua informasi tentang gadget-gadget yang terbaru. Yang pastinya hot banget buat lo semua. Terus juga ada segmen hobi yang bakal nampilin permainan-permainan seru yang bisa menambah adrenalin lo. Adrenalin. Dan jangan lupa Ji, masih ada satu lagi segmen Expert Talk yang bakalan ngomongin cara mengamankan diri lo dari yang namanya hacker. Yang ini penting banget bos. Begitu ya? Gitu. Oh, Begitu. nah sebelum itu, lo lihat dulu cuplikannya. Lo mau lihat nggak? Di Boys Toys hari ini kita punya sebuah HP keren yang dilengkapi sekaligus dengan 2 kamera. Ada beberapa kamera digital canggih yang cocok buat fotografer serius. Dan di segmen hobi, kita bakal lihat Fabiola terjun ke medan perang. Gimana boys? Masih penasaran juga? Ji, kayak ada yang lucu banget tuh. Gue boleh ngintip lagi nggak? Gue masih penasaran nih Ji. Ngapain sih ngintip-ngintip? Boys, lo plototin nih hot gadget Boys Toys minggu ini. Ngapain sih lo ngintip-ngintip? Aduh. Itu hot banget sih. Hot. Sampai sekarang memang belum ada operator lokal yang mendukung teknologi 3G. Tapi, kenapa nggak nikmatin aja kecanggihan HP pintar Nokia 6680? Dilengkapi dengan 2 kamera sekaligus, satu kamera 1,3 megapiksel di bagian belakang lengkap dengan sebuah lampu kilat LED, plus satu lagi kamera VGA di bagian muka, membuat HP ini pantas mendapatkan gelar sebagai imaging smartphone yang sempurna. Layarnya yang mampu memancarkan warna sampai 262.000 warna ini dijamin mampu memanjakan setiap mata yang memandangnya. Nikmati kecanggihan HP ini dengan tenang. Gunakan memori eksternal RSMMC yang akan memberikan tambahan storage jika dibutuhkan. Canggihnya lagi, karena hot swappable, card RSMMC dapat dipasang dan dilepas tanpa harus mematikan power HP terlebih dahulu. Berbagai fitur-fitur standar sebuah smartphone seperti organizer, video streaming, dan internet browser juga melengkapi HP ini. Untuk meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan fungsi HP Nokia kita, coba gunakan wireless keyboard Nokia tipe SU8W. Email, SMS, atau catatan-catatan lain dapat diketik dengan mudah menggunakan keyboard QWERTY berukuran full size ini. Karena menggunakan tenaga baterai serta koneksi Bluetooth, semuanya menjadi tanpa kabel dan pasti lebih simpel. Walaupun minus fitur-fitur 3G seperti two-way video calls, video sharing, dan always on email, HP ini tetap masuk dalam kelas HP canggih. Jadi nggak apa-apa kan kalau kita nyolong start duluan? Buat yang udah bosan dengan kamera digital teknologi biasa dan hasil yang biasa-biasa juga, Canon punya beberapa alternatif kamera dalam line up power shot-nya yang bisa memenuhi kesempurnaan hasil foto yang didambakan. Canon PowerShot G6 7,1 megapiksel. Kelebihan kamera ini adalah kontrol manualnya yang lebih canggih dari kamera sejenisnya. Kamera prosumer ini bisa menjadi pilihan bagi yang menginginkan kekuatan dan fleksibilitas dari sebuah kamera. Dengan monitor yang lebih lebar serta LCD yang terbuat dari low temperature polycrystalline TFT, pemotretan sulit dapat dilakukan dengan mudah. Berikutnya diperkuat juga dengan CCD 7,1 megapiksel adalah Canon PowerShot S70. Kamera ini dapat merekam still image hingga resolusi 3072 x 2304 piksel. Untuk menangkap perspektif yang lebih luas dalam satu frame, kamera ini diperkuat dengan wide angle zoom lens 28-100 mm.
Yang terakhir adalah Canon PowerShot Pro One. Kamera ini menggabungkan fitur-fitur SLR ke dalam sebuah kamera digital compact 8 megapiksel. Ditambah dengan lensa terbaik L-series 28-200mm Canon, PowerShot Pro One adalah kombinasi sempurna antara sebuah kamera profesional dengan kepraktisan dan kemudahan kamera compact. Kamera-kamera keluaran Canon ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para fotografer atau orang-orang yang sangat ingin memiliki kamera digital berkualitas tinggi dengan hasil gambar maksimal. Semuanya yang ada di rumah ketemu lagi bareng gue, Fabiola. Gue tau pasti lo semua bakalan nanyain kan, Oji mana? Dia pikir dengan ninggalin gue sendirian di tempat kayak begini, dia bakalan bikin gue menderita. Oji, lo salah besar Ji, gue ditemenin banyak cowok-cowok. Tapi sebelumnya, gue mau tanya dulu sama lo, kita ada di mana? Buat lo yang pernah kesini pasti lo bakalan tahu kan kita ada di mana. Kita ada di Paintball Warzone Brigade 678 Sariater Hot Spring Resort, Subang, Jawa Barat. Lengkap banget kan? Gue lebih baik dari Oji. Dan sebentar lagi gue bakalan ngajak lo perang ya. Oke? Ada yang mau perang bareng gue? Ada. Ada kan? Oke. Gue bakalan ganti baju dan sebentar lagi perang bareng. Oke boys, seru banget kan? Pasti lo semua udah pada penasaran pengen main paintball. Tapi ntar dulu dong, sebelum main paintball, kita harus tahu medannya dulu dong biar menang. Dan harus tahu strateginya dulu. Nah makanya gue pengen tanya dulu nih sama ahlinya. Boleh kenalan dulu? Boleh. Sedap. Suparman. Suparman. Masnya? Frankie. Bisa dijelasin sedikit nggak paintball itu sendiri apa sih? Iya, Bapaknya? oke. Paintball adalah salah satu simulasi pertempuran di mana permainan ini seperti halnya berperang di medan perang. Nah, tempat perangan memang itu beda-beda ya, dengan memakai senjata yang semi otomatis, ada gasnya juga, ya, ada pelurunya, dan bermain seperti halnya berperang, tetapi ada aturan-aturan tertentu. Terus kalau perlengkapannya sendiri itu apa aja? Bisa disebutin nggak satu-satu? Ya, baik. Perlengkapan pertama adalah goggle. Terus juga ada senjata semi otomatis, ya. Ada gas pelontar daripada peluru. Oh, ada gasnya Ya. juga. Pelurunya seperti ini. Pelurunya terbuat dari peluru cat di dalamnya, tetapi dilapisi oleh gelatin seperti halnya kapsul. Oh, Ya, jadi seperti ini, dan sepatu ada rompi atau body protector dan memakai seragam loreng. persiapannya sendiri apa aja sebelum kita main? Persiapan. Frankie mungkin bisa. Oke, Frankie. Biasanya sebelum bertanding, tiap tim itu ada briefing dulu dari wasit sendiri, gimana peraturannya main gimana, dan di teknis mainnya gimana, dan apa aja yang harus dilakukan oleh pemain ketika main. Seperti ketika main nggak boleh melepas gogalnya, dan jarak 10 meter nggak boleh nembak. Sementara cara mainnya sendiri gimana? Ada simulasinya sendiri nggak sih? Permainan itu ada rebut bendera. Bendera di tengah akan diperebutkan oleh kedua tim prajurit. Mereka memperebutkan dan akan menancapkan di tempat lawan. Ada juga yang namanya terminator. Terminator itu akan halnya seperti menembak habis-habisan lawan. Ada juga perebutan benteng. Setiap regu akan merebutkan bentengnya masing-masing, dan siapa yang lebih dulu ke bentengnya, merebut benteng dengan cepat, itu adalah pemenangnya. Jadi kita bisa create sesuatu. Banyak sekali yang bisa di create dalam jenis permainan ini. Terus kalau permainannya sendiri itu biasanya satu kali game itu berapa lama? Membutuhkan waktu berapa lama? Itu kita sebenarnya tergantung, tapi ada juga waktu yang biasanya kita rata-ratakan 20 kali 20 menit. Jadi 20 kali sekitar 20 40. Apa sih enaknya main paintball itu sendiri buat lo gitu? Sebagai seorang anak muda. Menurut gue sendiri ya, di sini enaknya kita melatih sportivitas, gitu. Kejuaraan kita sendiri, kreativitas kita gimana, habis itu melatih strategi, kekompakan tim gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ikut organisasi seperti itu juga, ini pelatihan yang cukup bagus, dan enaknya di sini kita bisa ngelatih outbound gimana
Gue dulu di medan paintball ini. Boys, bukan gue ya. Canggih. Wah, harus hati-hati tuh bos ya. Kalau misalnya kita habis narik uang dari kartu kredit terus tiba-tiba kita buang aja gitu buktinya, itu struknya ya bahaya ya. juga. Terus gimana kalau misalnya cara amannya sendiri buat kita ngejaga supaya kita udah belanja di internet nih. Terus orang nggak bisa ngutak-ngutik nomor kartu kredit kita. Nah, pertama kalau kita belanja yang lebih aman sih di komputer pribadi dulu daripada kita di warnet belanja. Itu kan biasanya kalau komputer itu kalau kita habis browsing tertentu masukin input password itu takutnya masih kesimpan, ada historinya. Misalnya kita main di warnet itu pasti ada jejaknya, ada history atau ada cookiesnya. Nah, jadi sebaiknya adalah kita kalau ingin belanja ya di rumah kita sendiri. Nah, tapi di rumah kita sendiri juga nggak tertutup kemungkinan nggak aman juga. Jadi caranya adalah ya pastikan komputer kita itu ada firewall seperti tadi yang hacking harus diproteksi, terus ada antivirus juga, dan juga saat kita belanja kita harus milih-milih juga situs-situs mana yang benar-benar valid gitu loh. Kadang banyak situs-situs yang nipu, dia pura-pura jualan misalnya baju, jualan apa situs itu, kita sudah masuk kartu kredit ternyata barang-barang kita nggak dikirim, tapi akhirnya nomornya mereka dapat data kita, terlanjur uang. Wah, ngeri juga ya Ji ya, antara aman dan tidak, antara lebih gampang belanja sih, tapi Gampang ngeri belanja, juga, iya. ngeri juga, deg-degan dong kalau kartu kredit tiba-tiba hilang. Kalau begitu boys, kayaknya kita harus finish dulu nih di episode hari ini. Bener banget boys, tapi jangan lupa minggu depan lo semua kudu standby lagi. Sampai minggu depan boys. Deh. Dah. Bye. Bye.